Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita ngopi-ngopi lagi ya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Amin ya Allah. Jadi ini saya mau menanggapi banyak komentar-komentar di TikTok ya. Ketika saya jelaskan bahwa berzikir itu jangan fokus atau jangan berpikir, banyak yang nggak menerima, banyak yang membantah, banyak yang menolak ya. Kenapa saya bilang nggak boleh pakai pikiran? Disinilah banyak orang nggak paham. Yang dikatakan fokus atau konsentrasi itu masih wilayah pikir, bukan wilayah sadar atau wilayah jiwa atau wilayah kesadaran. Itu masih jasad, itu masih otak kita masih bekerja, jasad kita masih bekerja. Jadi dalam berzikir nggak boleh kita memakai fokus atau memakai konsentrasi ya. Semakin teman-teman fokus atau konsentrasi pada sesuatu, ya nggak ketemu Allah yang tidak diserupakan dengan sesuatu. Karena yang hendak kita tuju yang bukan sesuatu, yang hendak kita temui bukan sesuatu. Jadi apapun yang kita fokuskan, apapun yang kita konsentrasikan dalam zikir kita, di situ akan mengaktifkan alam bawah sadar. Sehingga disitulah muncul bayangan-bayangan, gambaran-gambaran kehidupan. Apa yang pernah kita pikirkan kok muncul. Bang, aku dalam zikir kok ingat masalah hidupku bang, muncul bang. Atau kita punya masalah sama tetangga, kita selisih paham ya. Dalam zikirku kok wajah orang yang kubenci yang muncul bang, segala macam. Kita ada masalah keuangan, nah kok kesusahan tentang uang itu muncul dalam zikir kita. Karena kita main di bawah sadar. Orang yang fokus, orang yang main di konsentrasi ini mengaktifkan alam bawah sadar. Makanya kita harus naik ke atasnya lagi, ke wilayah yang nggak ada persepsi ya. Jadi jangan pakai fokus, jangan pakai pikir ya. Mungkin yang di TikTok mungkin nggak ngikutin di YouTube saya, makanya mungkin nggak paham ya. Tapi nggak apa-apa, kita jelaskan. Mungkin ada juga yang sudah lama ngikutin YouTube saya juga nggak paham ini, makanya saya buka ya. Apapun bentuk zikir kita, bukan zikir napas saja ya kan. Mau zikirnya pakai tasbih, mau zikirnya pakai hitungan, kalau pikir masih hidup, berpikir masih hidup, masih aktif, gak akan kita masuk ke jiwa ya. Makanya banyak teman-teman ketika berzikir, kenapa ya bang aku nampak cahaya bang, makin aku fokus di cahaya itu, ada satu titik cahaya di situ terus ku perhatikan bang, di situ terus aku konsentrasi, cahaya apa itu. Makin lama makin masuk kita, makin masuk. Atau cahaya itu makin lama makin terang, makin dekat. Makin dekat cahaya itu makin takut aku bang. Banyak yang begitu. Itu namanya alam sensasi. Masih apa kita bilang ya, alam imajinasi kita itu. Makanya banyak teman-teman dalam zikirnya, ya mungkin dia rindu sama ibunya, bisa jumpa ibunya, muncul ibunya dalam zikir. Ya, itu alam bawah sadar. Belum tentu itu yang kita jumpai ibu kita sebenarnya. Ya. Ada orang yang senang kewalian, senang dia cerita tentang wali, senang dia ceramah-ceramah tentang wali, tiba-tiba muncul itu wali ya kan. Ngaku pula Syekh Abdul Qadir Jailani ya kan. Kita tanya, apa pesan beliau dalam zikirmu ketika engkau didatangi beliau? Bingung dia, nggak ngomong dia bang.
Macam mana kita mau tahu itu apa memang betul dia, ya kan? Jadi itu namanya imajinasi. Ya karena kita memfokuskan sesuatu, karena kita berpikir, ya. Jadi jangan berpikir. Makanya di zikir nafas itu ada metode atau trik untuk mematikan pikiran. Bagaimana bang biar pikiran saya mati bang? Biar liar bang, gak berpikir lagi bang. Ya, engkau amati saja nafasmu. Udah berkali-kali saya ulang, amati nafasmu. Nafas itu masuk, kamu saksikan, kamu amati, kamu rasakan. Ada lagi dorongan nafas keluar, kamu amati lagi, kamu rasakan. Karena nafas itu ruh. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah kecuali ruh Allah sendiri. Ruh itu tiupan Allah, berasal dari zatnya. Jadi ketika kita mengikuti bagian daripada zatnya sampai kita, ya. Nah mungkin kita selama ini teknik zikir kita nggak pakai nafas, pakai tasbih mungkin, ya. Menghitung itu juga mengucap zikir berulang-ulang itu juga sebagai pengalihan pikiran agar pikiran mati. Ya. Tapi kalau kita terjebak di hitungan, di sini pikiran main lagi, dia hidup lagi. Makanya terkadang kita jadi ragu, jadi sangsi, jadi bimbang. Zikirku udah hitungan berapa ya? Itulah terjebak di hitungan. Apalagi kalau guru-guru kita mengajarkan kau berzikir sekian ribu kali ya. Nah, kita hanya terjebak di hitungan, gak sampai engkau kepada zat, gak sampai engkau kepada kesadaran. Masih main di pikiran aja kita, ya kan? Nah, saya perhatikan teknik berzikir ini. Dulu juga saya pakai tasbih, saya zikir. Ya. Pintunya di mana? Ketika ngantuk, itulah pintunya. Udah nggak ada lagi berpikir orang ngantuk. Ketika kita mencapai rasa ngantuk itu, disitulah sejatinya pikiran sudah mulai mati. Kita belajar aja ketika kita hendak tidur. Ada nggak orang dia masih berpikir bisa tidur? Nggak bisa tidur karena pikirannya masih aktif, masih main. Jadi kesadarannya itu terjebak di jasad, nggak bisa dia masuk kepada jiwa. Ya. Jadi wilayah zikir itu bukan berpikir, bukan fokus, bukan konsentrasi. Apanya Allah engkau hendak konsentrasikan. Sejatinya dia tidak diserupakan dengan apapun. Apanya Allah? Kalau Allah itu berwujud dan kita sudah tahu wujudnya, bisa kita bayangkan, bisa kita gambarkan. Jadi sesuatu yang masih ada di kepala kita, masih ada di ingatan kita, masih ada di pikiran kita, itu masih jasad. Dan engkau belum mencapai yang namanya Allah. Ya. Engkau menyebut nama Allah berulang kali. Apa saja bentuk zikir kita? Ya kan? Apa sajalah bentuk zikir kita. Bisa kita memakai Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, ya. Macam-macam lah. Tapi kalau engkau bermainnya di pikiran, mainnya di hitungan, terjebak di situ, ya pikiran masih hidup terus dia, ya kan? Nah disinilah banyak teman-teman yang belajar zikir. Ketika dia main di fokus, ketika dia main di wilayah konsentrasi, dan dia terjebak di wilayah pikir ini,
Di situ dia banyak godaan dari alam bawah sadarnya tentang kehidupan, muncul itu dalam zikirnya. Masalah-masalah kehidupan, rasa takut kita di kehidupan muncul dalam zikirnya. Ya di situ kadang tipu daya setan tuh halus. Karena kita tidak ada sadar kepada Allah, ya disitulah muncul ilusi, muncul imajinasi, muncul lagi gambaran-gambaran yang menipu kalau kita bilang, ya kan? Makanya saya bilang, yang hendak kita tuju yang bukan apa-apa. Jadi kalau masih ada apa-apa, ya kita belum sampai, kita belum wusul, ya. Banyak teman-teman ya terjebak di wilayah sensasi-sensasi itu. Aku zikir napas bang, lalu apa lagi yang kau dapatkan dalam zikir napas? Aku diperlihatkan Mesir bang, ya kan? Wah Mesir, perasaan dia tuh kayak terbang dia ke Mesir, dia lihat itu piramida, ya kan? Lalu teringat aku Ka'bah bang, kepingin aku ke Mekah bang, tapi nggak sampai. Baru sampai Mesir aja dia. Itu tipu daya setan, ya. Hanya hayalan kita itu, disitulah dia muncul. Makanya saya bilang, bahkan kalau kamu sudah diperlihatkan surga sekalipun, nggak ada Allah di situ. Itu juga bisa jadi imajinasimu. Kalau sesuatu itu masih ada dalam pikiran, ya. Misalkan beginilah, kita sudah pernah melihat, sudah pernah mengetahui, sudah pernah menyaksikan sesuatu yang ada di dunia ini, ya kan? Aku melihat taman-taman indah bang, apa jangan-jangan itu surga bang, ya kan? Kalau taman itu sama dengan di dunia, berarti itu imajinasi. Karena sudah ada di pikiranmu. Tapi kalau kamu memang diperlihatkan, mungkin ya tamannya itu berbeda dengan di dunia ini, ya kan? Keindahannya itu berkali-kali lipat dari dunia ini, dan engkau belum pernah sekalipun menyaksikan, engkau belum pernah sekalipun mengetahui, tetapi dalam zikirmu diperlihatkan. Nah itu kan di luar pikiran kita itu namanya. Berarti itu benar yang kau saksikan itu memang betul surga. Karena di dunia ini kau gak pernah lihat sebelumnya, ya. Tapi kalau sama dengan gambaran-gambaran di dunia ini, ya kan, itu imajinasi, itu masih wilayah pikir. Aku jumpa bang, ulama berjubah bang, begini begitu. Ya paling-paling itu hanya khayalan kita, belum tentu itu ulama sebenarnya. Aku jumpa wali Allah bang, ya bayanganmu aja itu yang menjelma, hayalanmu yang menjelma, ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan segala pemandangan, ya di situ nggak sampai-sampai kepada Allah, ya. Jadi zikir yang benar itu adalah sudah wilayah rasa, sudah wilayah jiwa, sudah wilayah rohani, sudah wilayah batin. Dan walaupun engkau menyaksikan di dalam batinmu, tidak sama dengan di dunia, ya kan? Apapun yang kita diperlihatkan. Atau ada juga teman-teman yang diperlihatkan neraka. Bang, aku lihat bang, ada orang disiksa segala macam begini begitu. Aku lihat lahar api yang bergejolak segala macam. Ya itu pernah gak sebelumnya ada di imajinasimu? Pernah gak sebelumnya ada di pikiranmu? Kalau gak pernah ya bisa jadi itu memang neraka yang diperlihatkan Allah. Karena sebelumnya engkau gak pernah tahu, ya.
Tapi kalau engkau sebelumnya pernah lihat, ya mungkin kita nonton film atau baca buku, main imajinasi kita, terbayanglah, terekamlah itu di bawah alam sadar kita. Ya kan? Aku pernah bang nonton film bang, wali-wali Allah itu berjubah bang. Atau pernah baca buku wali Allah berjubah. Ketemu kau di sana berjubah. Kau bilang pula itu wali Allah. Belum tentu. Ya. Makanya banyak kendala teman-teman ketika belajar zikir nafas. Bang, aku nggak bisa fokus bang. Fokusnya ini susah. Ya bukan difokuskan. Zikir nafas nggak difokuskan. Engkau mau fokus kepada apa? Sedangkan yang hendak kita tuju yang bukan apa-apa. Apanya yang mau difokus? Ya. Jadi nggak pakai fokus kita dalam zikir nafas, nggak pakai konsentrasi, nggak pakai pikiran. Jadi kesadaran ini seperti apa bang? Ya rasakan saja. Karena wilayah rasa itu juga ruh. Ya. Allah bilang apa di Al-Quran? Setelah sempurna wujud Adam, ya. Sudah sempurna bentuknya, maka kutiupkan ruhku. Kuberikanlah mereka pendengaran, kuberikan mereka penglihatan dan hati. Hati ini maknanya rasa. Tapi rasa yang sudah wilayah rohani, bukan lagi wilayah jasad. Itu juga ruh. Ya. Nah, makanya kita untuk mencapai Allah itu ya gandol kita sama ruh itu, gendongan kita sama ruh itu. Ruh itulah yang bisa menuntun jalan. Dialah yang tahu jalan pulang. Atau bahasa lain bisa kita bilang daya. Bagi yang sudah mengamalkan zikir nafas akan paham makna daya. Ya. Nah, untuk memahami daya itu ya kita istilahnya starternya itu dari nafas. Pemacu daya itu ya. Biar hidup daya itu ya dari nafas. Nafas masuk, saksikan, rasakan, amati, ya kan. Mengamati dengan apa bang? Ya dengan hati, dengan rasa, dengan kesadaran. Ya, beda sama kita mengamati dengan mata kepala, itu melihat namanya. Tapi kita juga melihat, tapi dengan hati. Karena mata itu ada dua, ada mata yang zahir, ada mata yang batin. Ya. Seperti di Al-Quran itu kan Allah bilang itu. Bukan mata mereka yang buta, tapi mata yang di dalam dada. Ya. Ada tuh ayatnya tuh, saya nggak ingat, lupa itu. Maknanya itu mata hati. Ya. Nah, dengan mata hati itulah kita melihat, kita menyaksikan, kita merasakan, kita mengamati. Napas masuk, ikutin. Napas itu terdorong lagi keluar, ikutin. Kita nggak atur-atur. Itu namanya gandol ruh itu namanya. Nah, ketika kita sudah seirama, bang, aku merasa bukan aku lagi bernapas bang. Napas itu udah jalan sendiri bang, tapi aku saksikan aja. Nah, pelan-pelan kita akan masuk pada kesadaran jiwa. Wilayah rasa kita aktif. Ya, beda sama orang yang merasa rasa. Ini wilayah rasa. Wilayah rasa, kita diberikan rasa oleh Allah sehingga kita bisa memahami, bisa mengerti. Beda sama orang yang merasa rasa. Kalau dia merasa rasa itu ada ego, ada nafsunya. Ya. Tapi ini kita betul-betul hanya diam saja, mengamati saja, menyaksikan saja. Nah, nanti pelan-pelan masuk kita. Ya. Makanya saya bilang, perhatikan ketika engkau ngantuk. Aku dalam zikir bang ngantuk bang, itu hampir lepas. Itu hampir masuk kepada jiwa. Untuk pemula itu ngantuk dia. Tapi bagi kita yang sudah terlatih,
transisi ngantuk itu kadang kita nggak sadar lagi, ibaratnya tidak apa ya, aku nggak rasakan lagi ngantuk bang, tapi kok sadar nih, tapi tiba-tiba udah di dalam bang. Bukan aku yang zohir nih, aku yang batin ini. Inilah yang dikatakan jiwa ya. Nah kalau kita betul kita melakukan dengan tekniknya ya, baru kita akan masuk ke jiwa. Nah makanya inilah yang banyak orang nggak kupas. Wilayah ini tekniknya ini mahal ini sebenarnya. Nggak semua orang mau kupas seperti ini. Ya, kita hanya sebatas sebutan aja. Kok zikirnya ini ya, zikir berapa kali, sekian kali. Yang ada ngantuk kita, ngantuk tapi nggak sadar. Tapi nggak diajarkan tekniknya agar kita masuk ke jiwa itu. Bahkan disuruh kita fokus, disuruh konsentrasi, makin nggak ketemu Allah. Paling kita hanya sebatas namanya, sebatas sebutannya, sebatas hitungannya, nggak sampai kita kepada Allah. Ya, ini mudah-mudahan yang di TikTok yang belum paham yang saya maksudkan, jangan berpikir, jangan fokus. Nah, sekarang mudah-mudahan paham. Dan untuk yang di YouTube, ya mungkin selama ini kita masih terjebak dengan pikiran, ya mudah-mudahan paham juga. Ya, kalau benar kalian melakukan dengan teknik yang saya bilang, cepat kalian dapat, cepat kalian sampai. Ya, kuasai dulu level 1 itu. Level 1-nya apa bang? Ikutin nafas, bukan sekedar ikut. Ya, dan ini juga teknik ini nggak hanya antara teori dan praktek, memang susah-susah gampang juga. Mungkin bagi saya anggap mudah, tapi bagi kalian mungkin susah juga itu. Butuh latihan. Ya. Jadi jangan fokus ya. Aku berzikir bang, fokus aku kepada satu titik bang, di tengah-tengah dahi bang. Muncul macam-macam nanti itu. Ya kan? Nampak ini, nampak itu, ada cahaya ini, ada cahaya itu. Nampak lorong ini, nampak lorong itu. Ya. Kau bilang dah hebat kali itu, padahal itu masih pikiran. Jadi kita jangan pakai fokus, jangan pakai konsentrasi, jangan pakai pikir. Karena pikir itu masih wilayah otak. Ya. Masih wilayah jasad. Sedangkan yang hendak kita tuju yang batin ya. Jadi harus ketemu juga dengan yang batin. Jangan kita pakai zohir, nggak bisa. Jumpai Allah dengan yang batin. Dan engkau harus masuk dulu ke batinmu baru bisa. Ya. Jadi silakan ini diulang-ulang, mudah-mudahan nanti paham ya. Perhatikan itu nafasnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.